Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kita selalu nyata. Dan pagi ini, kita bisa menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kebaikan Tuhan selalu sempurna bagi kami. Kami akan menjalani setiap kegiatan kami hari ini. Namun sebelumnya itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami, supaya firman-Mu bisa menjadi bagian kami, dan kami diberi kemampuan untuk melakukannya sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini, dari kitab Ester pasal 6, ayat 4-6. Ester pasal 6, ayat 4-6. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduan raja kepada Baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka tita raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan untuk menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripadaku? Tema renungan kita hari ini adalah menundukkan diri di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Haman sangat yakin bahwa dirinya lah yang layak menerima penghormatan dari raja. Kesombongan telah menguasai batinnya, sehingga ia memandang dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Demikianlah kesombongan membuat hati menjadi buta. Ia membuat kita menilai diri sendiri terlalu tinggi dan mengabaikan keberadaan serta martabat orang lain. Tanpa disadari, kita mulai mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri. Kesombongan adalah dosa yang halus namun mematikan. Ia masuk ke hati melalui pikiran dan perasaan yang seolah-olah wajar. Keinginan untuk dipuji, disanjung, dan dihargai. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani yang rendah hati. Itu berarti kesombongan bukan hanya masalah moral, tetapi sikap hati yang berdiri berlawanan dengan Allah sendiri. Dalam sejarah keselamatan, kita melihat akibat mengerikan dari kesombongan. Kesombongan mengubah malaikat menjadi musuh Allah. Kesombongan juga menjatuhkan banyak tokoh Alkitab. Kesombongan benar-benar mendahului kehancuran. Allah membenci kesombongan karena Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang kita miliki. Apapun kemampuan, kelebihan, atau kedudukan yang kita miliki merupakan anugerah dari Tuhan. Maka, ketika kita meninggikan diri, sesungguhnya kita sedang merampas kemuliaan yang seharusnya hanya untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus akui, kesombongan adalah hal yang selalu kita gumuli dalam diri kita semua. Ketika kita merasa lebih benar, lebih layak, lebih penting, atau tersinggung karena tidak dihargai, disitulah kesombongan sedang bekerja. Karena itu, kita perlu datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah, mengakui keberdosaan kita, dan memohon belas kasihan-Nya. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memerdekakan kita dari kesombongan. Karena itu, marilah kita meminta Roh Kudus untuk menundukkan hati kita, memberi kita kerendahan hati, dan mengajar kita memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. Kiranya hidup kita menjadi kesaksian bahwa kemuliaan hanya milik Allah semata. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman.
Mampukanlah kami untuk setia mengiring Tuhan dengan rendah hati, menjauhkan diri dari setiap hal yang akan membawa kami pada kesombongan. Sertailah kami sepanjang hari ini. Dengar kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.